welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku ingin membantu kalian para pejuang skripsi ya untuk menemukan bagaimana sih permasalahan, latar belakang, gap dan lain-lain yang kiranya bisa kita jadikan tulisan yang bagus ya dalam penelitian skripsi teman-teman semua. Dan kebetulan di sini juga saya sajikan nanti ya hasil dari pengerjaan salah satu mahasiswa yang penguji skripsinya adalah saya, dan saya mencoba untuk mengomentari beberapa tulisan yang sudah dia buat yang masih belum terlihat sempurna. Kalau kita mau bilang penulisannya bagus 100%, pasti setiap orang dari kacamatanya masing-masing itu memiliki pendapat masing-masing ya teman-teman, sehingga kita di sini sama-sama membantu teman-teman semua agar menghasilkan satu tulisan skripsi yang layak untuk kita publikasi, karena memang tujuan akhir dari skripsi ini adalah publikasi. Oke, langsung aja saya present screen di sini. Ya, di sini sudah ada skripsinya. Oke, kita lihat ya dari judul. Saya bilang di sini komennya judulnya masih kurang meyakinkan. Ada tulisan judulnya pengaruh inflasi kurs penanaman modal asing terhadap ekspor non-migas di Indonesia tahun 91 sampai dengan tahun 2020. Pada dasarnya teman-teman, setiap kalian menentukan judul, setiap kalian menentukan objek atau kalian menentukan targeting tahun, itu tuh harus ada alasannya. Kenapa sih background kok mau diambil tahun 1991 sampai dengan tahun 2020? Jangan hanya teman-teman menjawab, oh karena untuk melengkapi standar observer minimum gitu. Itu masih ada jawaban yang kurang tepat ya kalau jawabnya seperti itu. Jadi coba diperkaya lagi alasannya. Apakah ada kasus, apakah ada temuan, apakah ada sesuatu yang urgent dibahas pada tahun 91 sampai dengan tahun 2020 ini gitu. Jadi kita bisa tahu kenapa sih harus mengambil tahun 91 sampai dengan tahun 2000. Lalu tentang pemilihan ekspor non-migas di Indonesia, itu juga sama ya teman-teman. Gimana sih untuk si penulis ya mengambil pilihan ekspor non-migas? Kenapa tidak ekspor dalam artian ya ekspor aja keseluruhan? Nanti akan kita lihat apakah alasan-alasan itu sudah diungkapkan oleh penulis di dalam tulisan dia ini ya teman-teman. Dan kemudian pemilihan variabel inflasi, kurs, serta penanaman modal asing, juga ini harus lebih diperjelas. Kenapa sih kok kita memilih variabel-variabel ini? Nah, lalu kita masuk ke dalam pendahuluan ya. Di pendahuluan saya memberikan komen bahwa harus ada teori yang menggambarkan fenomenanya, serta objek juga belum terlihat alasan pemilihan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Dia memang menuliskan kalimat Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, bla 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 ya. Tapi permasalahannya adalah dengan Indonesia sebagai negara berkembang ini, ada apa dengan permasalahan ekspornya? Gitu ya. Harusnya memang jauh lebih baik dia menjelaskan saja, padahal di paragraf kedua dia sudah jelasin di sini ada pertumbuhan ekonomi. Mungkin lebih menjelaskan dulu yang awalnya adalah pertumbuhan ekonomi, gunanya ini untuk mengukur indikator apa ya, sebenarnya kan dia bilang untuk mengukur pertumbuhan pembangunan ekonomi negara, wujud dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara ditunjukkan dengan keseimbangan dari berbagai faktor ekonomi yang saling mempengaruhi dalam jangka panjang. Nah ini baiknya kita taruh aja di paragraf 1 atau si penulis taruh aja di paragraf 1, baru di paragraf keduanya dan seterusnya kita menjelaskan tentang objek pemilihan wilayah. Di paragraf ketiga dia juga masih menuliskan tentang indikator pencapaian dalam pembangunan ya. Ini memang masih inline dengan paragraf yang ada di paragraf 1 ya teman-teman. Di paragraf 2 maksud saya masih inline dengan yang ada di atasnya. Oleh sebab itu, mungkin tadi saya menyarankan ya, ini lebih baik ditaruh aja di atas, gitu. Nah, memang sih sudah menjelaskan dari teorinya Kuznets ya, bahwa hal tersebut didukung oleh Kuznets pada tahun 95, yang menyatakan meningkatnya persediaan barang membuktikan bahwa kemampuan pelaku ekonomi untuk menyediakan aneka macam barang kepada masyarakat sehingga mendapatkan
pendapatan meningkat serta ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien sehingga menghasilkan inovasi. Coba, kalau kita sama-sama menelaah kalimat ini adalah tentang teori-teori ekonomi yang disupport oleh adanya knowledge, teknologi, investasi, ilmu pengetahuan ya. Sementara dasarnya teori si penulis ini merupakan teori perdagangan internasional dan dia hanya mengambil dari sudut ekspornya saja. Harusnya ini dibantu dijelasin gitu ya di sini. Tapi tadi karena sistematikanya belum terbentuk, jadi dia masih loncat-loncat penjelasannya dan teorinya masih kurang suitable, masih kurang cocok. Lalu selain itu, salah satu faktor untuk meningkatnya pendapatan negara yang mempengaruhi PDB, yaitu kegiatan ekspor melalui perdagangan internasional. Nah, barulah dia menjelaskan ekspor. Harusnya tadi kalimat yang nggak penting di atas itu kita cut aja. Karena ini kalau kita lihat di sini 33 halaman loh. Ini setara bab 1 aja udah 33 halaman, lumayan banyak. Dan kita lihat isinya apakah layak untuk semuanya ditulis atau ya udah di-delete aja gitu kan. Di sini baru dia bahas tentang perdagangan internasional dan kemudian dia membahas tentang komoditi ekspor ya. Dan lucunya di sini kegiatan ekspor di Indonesia awalnya didominasi oleh komoditi migas ya, sehingga pembiayaan ekonomi Indonesia banyak bergantung dari penerimaan produk bumi dan gas bumi. Namun kondisi ini menyebabkan cadangan migas Indonesia mengalami penurunan bla 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 dan akhirnya dia memilih untuk ekspor yang non migas. Alasannya sebenarnya sudah mumpuni ya, udah cukup untuk menjadi dasar. Tapi sektor non migas keunggulannya ini apa? Ya, dan juga pada sektor non migas ini penerimaannya berapa saja itu memang harus dijelaskan lagi di paragraf berikutnya. Oke, kita lihat. Pada paragraf berikutnya, dia sudah menjelaskan ekspor non-migas merupakan penjualan komoditi, bla bla bla, dan dia sudah jelaskan apa saja yang termasuk dengan komoditi non-migas tersebut. Ada industri tekstil, ada makanan minuman, ada pakaian, logam, karet, dan industri kulit. Oke, good, sampai di sini ya. Tapi berarti koreksinya teori ya yang masih belum relevan kalau menurut saya, dan alasan pemilihan tahun juga ada apa sih dengan ekspor non-migas di negara Indonesia. Tentang objeknya Indonesia itu belum dikuatkan dalam penjelasan di sini ya. Kalau tentang distribusi non migasnya dan juga ekspor non migasnya saya rasa itu sudah cukup ya tentang penjelasan ekspor non migas. Lalu di sini dia terjadi penulisan kalau menurut saya ini sifatnya automatically yang memang bisa kita ubah-ubah lah teman-teman. Ini nih pengaturannya lewat Word. Jadi penulisan seperti ini kadang ada beberapa penguji yang minta untuk dirapikan lagi. Tapi kita skip aja, kita nggak membahas terlalu template ya tentang pedoman penulisan, karena ketika video ini ditonton dengan teman-teman yang bukan dari afiliasi saya UPN Veteran Jakarta, pasti teman-teman semua memiliki pedoman yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya saya di sini hanya ingin memberitahu bagaimana teman-teman dapat menciptakan satu karya tulisan, skripsi, tugas akhir yang memang layak ya untuk kita publish. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang kita coba bahas bagaimana cara dia menjelaskan satu persatu variabel terikat maupun variabel bebasnya. Nah, biasanya untuk penulisan seperti ini tidak lagi diperlukan karena sebenarnya penjelasan gambar ini sudah ada di keterangan gambar yang ada di bawah. Dan jarak spasi juga biasanya ini di afiliasi saya di UPN Veteran Jakarta ini sudah kami punya pengaturannya, ada berapa jarak spasinya, ini terlihatnya terlalu jauh. Nah, kemudian di sini saya memberitahu bahwa gap permasalahannya belum nampak terlihat. Ada apa sih permasalahan di ekspor non-migas? Kalau dia mengambil yang paling akhir di tahun 2019 dan juga 2020, menurut saya semua negara juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena jawabannya adalah kan sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Pasti terjadi penurunan. Tapi gap bisa saja terjadi di tahun 2015 ke 16 ya. Lalu di tahun 2009 ke 2010 atau di tahun 98 ke 99. Ada 3 gap di sini yang ditemukan. Kenapa kok ini terjadi penurunan? Harusnya kalau kita mau balance neraca net ekspornya ya atau neraca perdagangan itu ekspor harus lebih besar daripada impor. Oleh sebab itu
perlu didukung untuk peningkatan ekspor tersebut. Nah, namun kenapa ini kok bisa terjadi penurunan di 3 tahun yang saya sebutkan tadi ya, di sini, dan di sini. Bisa dijelaskan. Nah, itulah fenomena seperti itu yang masih belum terlihat ya. Di sini kita lihat kalau tadi 2019 ke 2020 ya jawabannya karena tadi sedang ada COVID-19, tapi setelahnya tidak ada penjelasan lagi ya. Dari sini variabel terikatnya masih terlihat kurang jelas penjelasannya. Masuk ke variabel inflasi, saya pun bilang komen yang sama, masih seperti gambar yang di atas, masih belum terlihat jelas permasalahannya ada di mana. Apakah inflasi ini yang diduga dapat menurunkan ekspor, ataukah inflasi ini yang diduga dapat meningkatkan ekspor? Maka pertanyaan itu yang masih belum clear ya, teman-teman. Dan kemudian, teman-teman, di sini saya juga memberikan masukan ya, bahwa harusnya kita membaca dulu atau mengetahui dulu gap-nya, seperti yang di sini apakah terlihat, ya, memang sudah dijelaskan fenomena-fenomena penurunan tersebut. Tapi yang namanya skripsi, coba kita lihat di sini, dia hanya menjelaskan Indonesia inflasinya mengalami penurunan selama 3 tahun. 96 sampai 97 mengalami peningkatan. Nah, yang namanya skripsi teman-teman, enggak hanya sekedar menjelaskan naik, turun, naik ya, seperti itu. Saya rasa itu lebih cocoknya menjadi tugas makalah anak SMA. Tapi ketika terjadinya penurunan, mampukah si penulis ini menjelaskan kenapa adanya penurunan di tahun 91? Kenapa kok bisa ada penurunan lagi di tahun 93 sampai 96? Kenapa kok bisa terjadi peningkatan dari tahun 96 ke 97? Reason-nya apa yang harus kita pertanggungjawabkan di sini sehingga menjadi hal yang menarik untuk kita teliti. Kalau kacamata menariknya Anda hanya sekedar mengalami penurunan naik tapi Anda tidak mampu menjelaskan reason-nya kenapa, maka masih bisa dibilang ini kurang cocok ya, masih kurang gap penjelasannya. Nah, oleh sebab itu setelah kita lihat di sini pada tahun 97-98 inflasinya tinggi, apakah menyebabkan tadi ekspor non migasnya tinggi atau rendah? Terjadi ya, tapi terjadinya malah di 98 ke 99 yang dia mengalami penurunan. Di tahun 2000 dia mengalami peningkatan. Sementara di sini inflasinya 97 ke 98 ke 99 bahkan dia meningkat. Apakah itu menjadi penyebab terjadinya penurunan ekspor non migas? Tapi kalau kita lihat lagi di daerah di tanggal-tanggal atau di tahun lainnya ya, mohon maaf di tahun lainnya maksud saya, tadi kan kita melihat juga ada penurunan di tahun 2008 dan juga 2009. Coba kita lihat apa yang terjadi di tahun 2008 di 2009. Peningkatannya juga tidak begitu drastis, jauh lebih drastis peningkatan di tahun 2003 2004 ke 2005 mungkin di sini ya, 4 ke 5 atau 5 ke 6 gitu peningkatannya. Tapi di sini 4 ke 5 dan 5 ke 6 malah stabil, dia bisa naik grafiknya ke atas. Gitu teman-teman. Nah, gapnya itu kan mau dilihat. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Nah, untuk yang kurs juga sama ya teman-teman. Saya ajarkan lagi. Bagaimana kurs ini, kita tahu lah di Indonesia kursnya semakin terdepresiasi karena kan angka rupiah terhadap dolar, satuan hitung kurs yang secara internasional ya terhadap dolar, rupiah kita kan semakin turun. Ini sudah di angka 14.000 sekian ya. Nah, dengan rupiah yang semakin terdepresiasi tersebut, apakah menyebabkan ekspor kita juga menjadi turun? Nah, maka ini kan harus dilihat, dikaji. Ada nggak gitu kalimat-kalimat itu yang dia jelaskan kepada kita ya, penguji atau pembimbingnya, yang perlu diyakinkan sama penulis. Masih sama seperti yang tadi, hanya mengalami kenaikan, penurunan. Lalu di sini juga masih sama ya, kenaikan harga oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran gitu. Nah, kaitannya lagi dengan si ekspor migas ini apa gitu. Kalau tadi kan di sini udah saya bantu jelasin ya yang di bagian inflasi, gap-gapnya antara inflasi dengan non migas sama. Dia harus mengkaitkan dengan ekspor non migasnya ini apa kaitannya inflasi. Kalau inflasinya meningkat, ekspor non migasnya seperti apa? Apakah terjadi peningkatan juga? Nah, itu juga harus dijelaskan di variabel bebas berikutnya. Misalnya dia menggunakan kurs untuk variabel bebas berikutnya. Dia hanya menjelaskan sekali di sini ya, bahwa kurs mengalami kenaikan yang dimana terjadinya resesi ekonomi sehingga mengakibatkan tingkat ekspor non migas mengalami penurunan.
Coba lihat. Seiring berjalannya naiknya kurs, apakah sesuai dengan yang dia sampaikan tadi? Kenyataannya seiring berjalan naiknya kurs ya, seiring berjalanannya naiknya juga gitu ekspor non migas. Sementara di sini dia kasih hipotesis awalnya ekspor non migasnya mengalami penurunan. Oh kan nggak benar dong. Gitu. Nah ini tadi bisa dijadikan gap asal dia mampu menuliskannya bahwa tidak samanya teori, misalkan ini berdasarkan teori siapa nih dia menulis mengalami kenaikan yang dimana terjadinya resesi ekonomi sehingga mengakibatkan tingkat ekspor dan non migas mengalami penurunan ya dan lain-lain sesuai dengan penelitian dilakukan oleh siapa, namun kenyataannya adalah seperti apa gitu ya teman-teman. Lalu begitu juga dengan yang ekspor non migas dan juga PMA. Gunakanlah cara yang sama sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Kita skip, coba langsung ke teori ya. Nah, di teori dia menggunakan, masih ingat ya kalau tadi di atas dia menggunakan Kuznets. Ternyata di teori sini dia pakai teori perdagangan internasional dari Dominic Salvatore. Lumayan baru namanya, saya dengar ya. Menyatakan bahwa trade can be an engine for growth, trade as an engine of growth if the extent of international trade is the export and import, then one of the components or both can be a driver force for growth. Jadi intinya trade ini adalah mesinnya dari pertumbuhan ekonomi, growth ya. Tapi trade juga yang dimaksud adalah ekspor dan impor. Nah, si penulis hanya memasukkan komponennya tadi hanya yang ekspornya aja. Nah, itu gimana hasilnya? Ya, begitu juga dengan yang lain-lainnya ini dia menuliskan teori ekspor, tidak menggunakan buku referensi. Baiknya menggunakan buku ya teman-teman, teori ekspor dikembangkan oleh penulis siapa yang bilang bahwa ekspor itu, teori ekonomi siapa yang bilang bahwa ekspor itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal. Jadi sebisa mungkin jangan hanya menggunakan jurnal tapi sudah bisa menggunakan buku. Lalu berikutnya lagi saya akan coba bahas di bagian di sini ya. Biasanya kalau di kami menyarankan kalau namanya rumus perhitungan di bab 3, maka ini bentuknya harus rumus, ya, bukan kalimat tulisan, dan penulisan tahun ya pada data penelitiannya, saya menyarankan kalau tahun ditaruhnya di sampel saja, gitu, jauh lebih memperjelas. Itu teman-teman sharing yang dapat bisa saya berikan kepada teman-teman semua, para pejuang skripsi. Semoga apa yang tadi sudah saya jelaskan mempermudah kalian, menyemangati kalian untuk menulis skripsi. Semangat terus teman-teman, semoga selesai skripsinya hanya dengan 1 semester ya. Semoga apa yang tadi saya sharing bisa manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Sampai jumpa.